Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Oke, kemarin mungkin teman-teman melihat saya, ada sebagian yang melihat foto ya yang saya berada di KJRI Hong Kong dan tadi pagi saya mempostingnya. Di sini KJRI Hong Kong sedang memberikan programnya di mana menginginkan teman-teman lebih peka terhadap informasi ya. Jadi lebih memanfaatkan media sosialnya untuk ke arah positif. Ini poin yang bagus. Cuma masalahnya kembali lagi ke individunya. Sama dengan halnya saya. Terima kasih kepada teman-teman. Sebelum Anda mendengarkan keseluruhan, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan lonceng belnya untuk mendapatkan update terkini dari channel Kuntreng ya. Terus silahkan harap ditonton sampai habis. Jadi jangan skip. Kalau Anda skip berarti Anda akan kehilangan informasi yang sesungguhnya. Oke. Nah, ya di sini saya mau berbagi karena kemarin itu ada hal yang menarik di sana. Ya, yang menarik itu adalah pertanyaan salah satu teman kita tentang seseorang yang statusnya overstayer atau paper recognize, yang juga dibahas oleh pemateri kita yaitu Bapak Konsul Protokol dari KJRI Hong Kong, Bapak Wendy. Ya, jadi di sini mungkin teman-teman sudah begitu kenal ya dengan nama beliau karena beliau sudah kisaran 1 tahunan lebih di Hong Kong bertugas. Nah, jadi atau mungkin orang-orang tertentu yang kenal beliau ya, yang berurusan dengan kontrak mandiri dan juga mungkin teman-teman konselor dari tim organisasi progresif mungkin kenal siapa Pak Wendy ya. Tapi mungkin bagi khalayak ramai atau mungkin teman-teman luar sana kurang tahu siapa sih Pak Wendy ya kan. Nah, Pak Wendy itu adalah salah satu konsul di KJRI di bidang protokol kekonsuleran. Jadi tugasnya beliau memang agak lumayan full ketimbang yang lainnya. Jadi ada kontrak mandiri, terus juga mungkin juga nanti di bagian konsultasi juga beliau juga ada menanganinya. Beliau kemarin menjelaskan salah satu tentang prosedur seorang overstayer atau juga paper recognizer, di mana bagaimana proses hukumnya. Ya, proses hukumnya itu apa? Bagaimana sih? Oke, sebelum saya melangkah jauh ke proses hukumnya, yang perlu saya tegaskan adalah satu, catat. Overstay adalah pelanggaran hukum keimigrasian, administratif keimigrasian di negara Hong Kong. Ini karena saya lingkupnya di negara Hong Kong ya. Jadi di negara Hong Kong yang notabene Anda bisa dihukum pidana dengan penjara maksimum 2 tahun dan juga denda 50.000 Hong Kong dollar. Ini adalah hukum bakunya ya. Ingat, overstayers is an offense and reliable to be precaution in imprison and fine for 50,000 Hong Kong dollars. Ini adalah hukumnya. Sekali lagi, dengarkan baik-baik ya. Overstay adalah pelanggaran administratif keimigrasian pemerintah Hong Kong yang berakibat pada pidana penjara 2 tahun maksimal dan denda 50.000 Hong Kong dolar. Kemudian, apakah status overstay itu selalu menjadi acuan pasti dihukum? Overstay ada beberapa kategori. Di antaranya, 1. Overstay lupa tidak exit. Yang kedua, overstay lupa tidak extend. Artinya, Anda mengalami kelalaian atau Anda kurang teliti terhadap izin tinggal Anda atau visa tinggal Anda. Bagi PRTA di Hong Kong, kontrak kerja adalah 24 bulan atau 2 tahun, yang artinya visa kerja kita sudah murni pasti 24 bulan atau 2 tahun. Cek di visa kalian yang bertuliskan employment contract 24 months atau employment contract
until. Nah, di situ cara melihat kontrak kita. Itu adalah kontrak kita. Kemudian, di manakah visa tinggal kita? Kenapa kita dinyatakan punya visa tinggal? Of course ya, visa tinggal itu adalah remain of stay atau permit of stay. Nah, itu bahasa Inggrisnya di kolom Anda dalam visa Anda. Kalau lembaran sekarang ada permitted of stay remain until atau remain of stay. Nah, jadi di situ jelas izin tinggal Anda. Kemudian pemutusan kontrak itu adalah terminated earlier, 2 weeks earlier or. Nah, disitulah pemutusan kontrak Anda atau Anda dinyatakan selesai kontraknya, entah di terminate ataupun finish kontrak. Itu adalah visa tinggal dan visa kerja. Yang artinya, jika mengalami kelalaian, tidak exit atau lupa extend, Anda masih ada tanda kutip di mana dimaafkan. Karena kesalahan tersebut masih dianggap dalam bentuk satu manusiawi yang mana juga pada khilaf dan lupa. Ya. Ingat, dan syaratnya Anda harus mengakui kesalahan dengan memohon maaf kepada imigrasi Hong Kong atas kelalaian Anda, ditambah dengan supporting letter atau penjelasan dari majikan Anda bahwa kontrak Anda belum diputus dan masih berjalan, Anda masih bekerja dengan beliau dan di alamat yang sama. Ini kategori pertama. Kategori kedua adalah overstayer, di mana dia tidak memiliki kontrak kerja aktif, tidak memiliki majikan. Jadi Anda benar-benar tidak punya izin tinggal juga. Karena apa? Tidak ada kontrak kerja aktif, tidak ada majikan, dan tidak ada izin tinggal secara otomatis. Kenapa? Lah reneng majikan kok. Garantornya kan majikan, ya kan? Tapi Anda masih memiliki paspor berlaku dan juga Hong Kong ID di tangan. Ini overstayer. Tapi fungsi Hong Kong ID Anda sudah disuspended atau sudah dibekukan, mengingat kontrak kerja Anda sudah tidak ada dan izin tinggal Anda sudah tidak punya. Itu namanya overstayer. Nah, overstayer ini apakah sudah melanggar keimigrasian? Yes, definitely yes. Jawabannya pasti. Karena jelas kosongan, ya kan? Cara ngomongnya kosongan, kaburan, ilegal, terserah Anda mau pakai yang mana, ya. Jadi itu hanya sekedar istilah. Overstayer, ilegal, undocumented, dan lain sebagainya karena memang Anda tidak memiliki dokumen yang lengkap, ya kan, sebagai seorang WNA yang tinggal di negara asing, ya. Oke, kemudian apakah overstayer artinya pasti paper recognize? Ya iya, pasti. Kenapa? Pemegang paper ini adalah setelah overstay, kemudian entah dia menyerahkan diri, entah dia tertangkap dan dia diberi pilihan mau pulang atau mau lanjut di Hong Kong. Kemudian si korban menyatakan dengan alasan bahwa saya tidak mau pulang dulu dengan 3 persyaratan seperti kemarin yang disampaikan Pak Wendy adalah salah satunya diantaranya tidak mau pulang dikarenakan di Indonesia saya mengalami ada aniaya, rasis dan perang dan lain sebagainya itu, dan itu adalah alasan formalitas untuk apply sebagai seorang pengungsi. Dan di dalam tengah-tengah tersebut Anda sebenarnya di awal, di saat Anda tertangkap, Anda harus menjalani penyelidikan pengakuan bersalah Anda. Itu Anda mengalami penyelidikan atau interview atau juga dinyatakan BAP dan lain sebagainya dengan interpreter itu 48 jam atau 2 hari. Selanjutnya Anda membayar on bail, bisa diberikan on bail, kemudian Anda menyatakan Anda memang belum ingin pulang.
dan melakukan apply asylum seeker atau sedang mengaplikasikan diri Anda untuk menjadi seorang pengungsi atau refugees. Jadi ISS, asylum seeker, paper itu hanya istilah penundaan seorang overstayer untuk tidak pulang atau kembali ke negara asal. Yang artinya Anda sudah menyerahkan atau surrender Hong Kong ID plus dokumen di tangan Anda termasuk paspor Anda kepada pihak imigrasi Hong Kong. Dan ini biasanya adalah imigrasi Kowloon Bay. Ya, Anda sudah menyerahkan dokumen tersebut dan Anda sudah menandatangani persetujuan bahwa Anda menunda kepulangan Anda. Anda akan bersedia tinggal di Hong Kong dan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah Hong Kong dengan mengganti identitas Anda selembar kertas Anda. Selembar kertas Anda adalah pembuktian bahwa Anda boleh tinggal di Hong Kong, tetapi Anda tidak boleh bekerja karena itu bukan izin tinggal untuk kerja. Yang kedua, Anda juga wajib absen setiap minggunya kepada imigrasi Hong Kong dan membawa kertas tersebut. Yang artinya jika Anda miss saja, bisa jadi Anda termasuk tidak mendapatkannya. Ya, dan setiap bulannya Anda akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah Hong Kong melalui kertas tersebut, menunjukkan kertas tersebut agar Anda bisa bertahan hidup. Yang artinya Anda menggantungkan diri Anda kepada pemerintah Hong Kong. Jadi Anda ini tidak independen, Anda ini kayak sedang menggadaikan diri Anda kepada pemerintah Hong Kong, termasuk kewarganegaraan Anda, keselamatan Anda, jiwa raga Anda kepada pemerintah Hong Kong. Jadi Anda harus ikuti aturannya. Di antaranya yaitu tadi, Anda tidak boleh bekerja dan Anda hanya boleh tinggal di Hong Kong. Anda harus makan dari voucher yang diberikan oleh mereka. Ya. Terus ini waktunya berapa lama? Waktunya berapa lama terserah Anda, karena memang Anda harus mengikuti prosedurnya datang absen. Jadi apakah berarti tidak ada expire date-nya, Mbak Kontring? Ada. Akan ada expire date-nya. Karena Anda sedang mengaplikasikan diri Anda atau menunda pulangnya Anda sendiri atas permohonan Anda sendiri untuk tetap biar bisa tinggal di Hong Kong, menikmati fasilitas yang ada di Hong Kong dengan status dari paper Anda atau kertas tadi pembuktian Anda boleh tinggal di Hong Kong. Tapi sejatinya Anda adalah overstayer. Jadi kenapa proses hukumnya itu tetap sama? Anda tetap dinyatakan sebagai overstayer, juga paper recognized. Jadi kalau yang di luar sana itu bilang bahwa paper recognized itu bukan overstayer, sama. Overstayer sama paper recognized itu ya sama. Bedanya apa? Overstayer tadi belum konangan. Nek wis paper kuwi kamu sudah konangan, akhirnya menyerahkan, terus kamu seurung pengen mulai. Jadi itu hak individunya yang menunda kepulangan dengan berbagai alasan yang notabene tersebut termasuk drama atau bisa dibilang playing victim, yang sebenarnya kenyataannya Indonesia, sekali lagi, negara Indonesia tidak termasuk pada garis list bahwa Anda bisa menjadi pengungsi di Hong Kong. Dan Hong Kong bukan negara yang mau menerima pengungsi. Hong Kong hanya negara yang menampung terlebih dahulu atau sebagai transisi negara pengungsi. Jadi bisa dipahami, Indonesia tidak masuk list sebagai negara yang bisa menjadi seorang pengungsi karena tidak ada perang di Indonesia. Ya, jadi analisanya, jadi Anda itu diberi waktu berapa lama, suka-suka Anda itu untuk analisa juga bagi pemerintah Hong Kong, dikabulkan atau tidaknya. Nah, selama belum dikabulkan ini, status Anda ya
pegang kertas itu tadi, terus Anda harus keluar masuk dan lain sebagainya. Itu adalah status Anda ya, berarti ada double atau Anda mempunyai 2 pasal di situ, yaitu Anda overstayer sekaligus belum menjalani hukuman Anda. Ya, belum menjalani hukuman Anda. Jadi di saat Anda mau pulang dan Anda sudah pegang yang namanya paper itu tadi, kenapa Anda harus apply dulu, cancel aplikasi Anda dulu, menyampaikan kepada imigrasi Kowloon B, kemudian imigrasi Kowloon B akan menampung laporan Anda, memprosesnya, tapi kita tidak akan tahu berapa lama prosesnya, ya kan? Meskipun Anda menyiapkan uangnya biar cepat, itu tidak bisa, ya, karena seperti yang disampaikan Pak Wendy bahwa Anda harus menjalani prosedur peradilan dulu, prosedur pengadilan dulu, yaitu menjalani hukuman overstay Anda dulu. Baru selanjutnya Anda boleh mengajukan proses cancel aplikasinya. Selanjutnya setelah cancel aplikasinya, menjalani proses hukuman overstay-nya melalui kurungan dan lain sebagainya, itu tetap ada. Jadi kalau seorang overstay tidak dipenjara, itu adalah putusan hakim, di mana dilihat dari kasus Anda dulu dan juga berapa lama Anda overstay-nya dan lain sebagainya, begitu banyak penyelidikannya, baru hakim bisa memutuskan bagaimana kasus Anda dipenjara berapa bulan dan potongannya berapa bulan, ataukah Anda disuspend dan lain sebagainya, dan kapan Anda dipulangkan, nah, ataukah langsung dideportasi. Nah, ini kan kembali lagi kepada hakimnya. Kalau teman-teman yang langsung dideportasi, bagaimana itu? Langsung dideportasi adalah jika Anda sudah tertangkap di saat Anda, mungkin ya, Anda pemegang status paper nih. Terus teman-teman bekerja tertangkap di saat kalian melakukan pekerjaan ilegal tersebut. Kan Anda tidak boleh bekerja, tapi Anda memaksakan diri untuk bekerja karena untuk bertahan hidup. Ya, akhirnya Anda tertangkap, disitulah pada akhirnya Anda akan tetap dideportasi dan dipulangkan, dan semua biayanya untuk penerbangan Anda ditanggung oleh pemerintah Hong Kong atau imigrasi. Jadi tiketnya mereka yang memberikan dan menentukan, dan Anda akan diantar sampai tempat duduk Anda. Di pesawat Anda dikawal sampai ke pesawat. Jadi tidak dibiarkan sendiri, tidak. Dan prosedurnya adalah setelah sidang Anda dibawa ke penjara, kemudian sidang, dan di saat mau pemulangan Anda di CIC Twin Moon, ya. Di CIC selanjutnya itu sudah mengarah mau dipulangkan, jadi udah jelas kapan mau pulangnya, ya. Terus tiketnya itu kalau punya uang sendiri Anda beli, apakah itu nanti akan meringankan ataukah mungkin mempercepat, itu tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti itu semuanya kembali lagi ke putusan hakim, dan berapa lama durasinya tidak ada yang bisa menentukan selain pemerintah Hong Kong. Kenapa demikian? Karena kita hanya pendatang, hukum adalah milik mereka, dan ini hak imigrasi atau hak otoritas untuk tidak memberikan jawaban atau penjelasan kepada siapapun. Begitu pula di saat mungkin teman-teman terjadi penolakan visa oleh imigrasi, tidak ada hak atau kewajiban bagi imigrasi menjelaskan alasan kenapa visa Anda tidak diterima. Jadi kenapa demikian? Ya memang demikian. Itu adalah rule dari semua hukum internasional. Sepertinya keimigrasian internasional demikian. Karena saya juga pernah mengalami di mana aplikasi visa saya ditolak saat saya di Singapura. Mereka tidak mau memberikan alasannya. Sampai 3 kali aplikasi visa saya itu ditolak, maupun student pass maupun untuk menjadi pekerja itu ditolak. Ternyata setelah saya benar-benar tertangkap di bandara memaksa untuk masuk, di situ dikasih tahu bahwa saya ada rekod di mana pernah bekerja di Singapura dengan data yang berbeda. Jadi kenapa tidak diloloskan? Dari situ saya baru tahu. Nah, jadi di sini pihak imigrasi tidak akan memberikan penjelasan kecuali Anda ketangkap red-handed. Jadi tidak ada penjelasan. Kalau Anda ketangkap red-handed, otomatis file Anda keluar semua. Histori riwayat Anda akan ada semua. Jadi disitulah
awal mula saya mulai belajar lebih dalam tentang keimigrasian. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana, hanya menghimbau, sekali lagi, overstay tidak disarankan, tidak dianjurkan, apalagi Anda mengaplikasikan diri Anda menjadi asylum seeker atau menjadi paper recognized. Namun terlepas apapun itu, semua keputusan adalah hak Anda dan hak individu Anda, asalkan Anda paham dan tahu resikonya. Karena untuk menjadi overstayer ataupun menjadi paper, mutlak hak individu, resiko tertinggi juga ditanggung oleh Anda. Resiko tertinggi adalah deportasi dan blacklist, penjara, serta denda. Oke, bye-bye.